saya buka di Titus 2 ayat 6 sampai 7. Saya pernah mengajak putri-putri sekalian untuk membaca ayat ini, tapi saya mau lanjutkan hari ini. Waktu itu saya pernah mengajak dan saya terbeban melanjutkan ayat ini yang saya cuma baca sekilas terakhir, ya, tentang peran wanita. Titus 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Mari kita Bapa kami di surga, kami berdoa ya Bapa, kami minta hikmat-Mu, pimpin hamba-Mu yang sedang menjelaskan ini, biarlah dalam menjelaskan Engkau terus pimpin, dan kami semua yang ada di sini merenungkannya bersama-sama dan melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah juga orang-orang muda, ya kan? Semuanya di sini muda-muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kalau dalam segala hal itu banyak. Saya aja bingung. Ini menguasai diri. Nih, saya mau ambil menguasai diri. Jadi menguasai diri dalam segala hal. Oh iya. Kamu tahu gak? Mau jadi ibu gembala, jadi istri penginjil, ya, pokoknya mau jadi hamba Tuhan, itu apa tahu nggak? Biasanya dibikin patokannya lebih tinggi daripada orang Kristen awam. Wah, kalian harus lebih, bayangin, ya kan? Harusnya semua kan ikutin Alkitab, tapi enggak. Biasanya mereka ingin menuntut hamba Tuhan lebih daripada orang-orang biasa. Sudah nuntut lebih, kadang-kadang dicari lagi jeleknya. Itu udah manusiawi, biasa selalu seperti itu. Makanya dari itu saya ingin mengajak putri-putri sekalian untuk menguasai dalam segala hal, menguasai diri dalam segala hal, dan juga penguasaan diri ini itu adalah salah satu buah roh, ya. Penguasaan diri, kalau kalian baca di Galatia, itu salah satu buah roh adalah penguasaan diri, ya. Jadi sebenarnya ini penting, penguasaan diri. Penguasaan diri ini memang luas. Jadi luas sekali, ya. Dalam, apalagi bilangnya dalam segala hal. Jadi menguasai diri kita, bagaimana kita bertindak nanti di kehidupan, nanti dalam pelayanan. Saya mau sharing gitu, ya, bagaimana kalian bisa ada contoh-contoh, ya, supaya kalian menguasai diri kalian. Kenapa sih kita harus menguasai diri? Coba saya ajak kalian baca di 1 Korintus. Kali ini akan banyak ayat-ayat Alkitab, ya, saya ajak 1 Korintus 9 ayat 27. Ini Rasul Paulus juga yang berkata, 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya. Jadi ini latihan. Latihan itu panjang, sama seperti latihan piano, panjang, ya. Ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Bisa dalam latihan pasti ada juga kegagalan, ya. Dalam latihan ada kegagalan, ada nyoba lagi, ada nyoba lagi. Tergantung kita, tekad kitanya seperti apa, ya kan? Nah, dan Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Injil keselamatan atau Injil yang sebenarnya gereja GBIA sudah bawakan itu
bagus. Apapun, nggak usah GBA deh. Yang kamu bawa, Injil yang kamu bawa udah Alkitabiah. Tapi tapi orang yang membawanya tidak menguasai diri, tidak melatih diri untuk sepadan dengan Injil yang dibawakan. Nggak bisa, nggak berjalan. Ada beberapa tempat juga seperti itu. Oh, dia sudah wisuda di sini, udah lulus S2, S1, apa kayak gini. Nyampe di sana, mungkin mesti seminar di sana. Oh, orang yang mendengar, oh bagus. Lalu kan mungsi nggak bisa gembalakan di sana. Lalu ada penginjil datang. Komplainnya bukan Injilnya, komplainnya bukan pengajarannya, tapi apa? Penguasaan dirinya, pembawaan dirinya ke tempat itu. Ya, komplainnya ada banyak pasti inilah itulah, itu sudah manusiawi biasanya. Dan Mugsi selalu bilang, daripada kalian tidak ketemu kebenaran, malah masuk kembali ke gereja yang lama, ya kan? Itu satu pihak, ke gereja yang lama lebih baik. Lebih baik ikutin dia. Pasti semua manusia ada kelemahan. Namun itu di pihak kalau Mugsi ngomong ke jemaat. Namun kalau saya atau siapa pendidik di sini harus berbicara terus terang kepada kalian sebagai hamba Tuhan. Ya. Oh iya, kita ngomong ke jemaat yang di sana selalu bilang, ya kan? Kalian terima kekurangan dia, ya. Kekurangan dia, yang penting Injilnya. Tapi saya mau pendidik di sini, ya, tidak mau. Ya udah, kalian punya kekurangan, ya ikutinlah, lanjutinlah. Bukan. Pendidik di sini justru ingin berkata bahwa kalian harus menguasai diri dalam segala hal. Pendidik di sini bukan malah bilang, ya udah kalian pasti punya kelemahan semua. Saya juga punya, gitu kan. Tapi bukan itu. Kita harus melatih diri kita untuk terus demi pengabaran Injil. Segala kejelekan kita kikis itu bisa, ya. Nah, contohnya dalam menjaga lidah itu bisa dilatih, ya. Dalam menjaga lidah, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertutur kata, semuanya bisa dilatih, ya kan? Latih. Jadi lebih banyak bacaan apa dulu, ya kan? Kalian baca, dengar apa, lidah akan mengikuti, ya. Jadi menguasai dalam hal lidah. Ini banyak loh dalam hal lidah, ya. Jadi kalau dalam Amsal 18 ayat 22 itu juga, kalau kamu coba kita buka, ini indah sekali, Amsal 18 ayat 22, ya, tentang lidah. Ayat 22, salah ya. Amsal 18 ayat 22. Oh, ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi menguasai diri dalam hal berkata-kata. Kadang-kadang kita harus diam. Kadang-kadang kita harus bicara. Itu yang seni yang harus kalian pelajari, ya. Bagaimana kalau kalian senyum aja sudah tidak lidah itu kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang kalau ngomong itu lanjut terus nggak berhenti. Kalau kita mau menghentikan pembicaraan, kita senyum-senyum aja, kita nggak mau usah ngomong, kita ini langsung gitu, ya. Karena apa? Kalau lidah tidak dipakai menguasai, kita tidak menguasai salah satu anggota tubuh kita, yaitu lidah. Dan di Yakobus 3 berkata lidah itu seperti nahkoda hidup kita, ya. Jadi lidah itu menyetir bagaimana orang mendengar pendapat kamu melalui
melihat, menilai kamu melalui lidah. Apa sih yang suka kamu bicarakan, ya kan? Apa sih yang suka kamu lakukan dengan mulutmu, ya kan? Kamu suka ngomel nggak, ya kan? Kamu lebih suka misalnya bicara kotor nggak? Ah, itu kan nggak mungkin di sini kan. Nah, seperti itu. Kamu bicaranya suka merendahkan nggak, ya kan? Kamu bicaranya suka ngegosip nggak, ya kan? Itu lidah. Kita harus menguasai lidah kita. Yang positif kita ambil, yang negatif kita kikis perlahan-lahan, ya kan? Biasanya kalau ada kejadian baru kita bisa merenung. Biasanya kalau ada omongan gitu ya, orang bilang ya, ada omongan kita merenung. Itu sama seperti latihan, ya, latihan. Biasanya kita deng latihan, salah tuh di situ. Nah, sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita udah kayaknya happy, ya kan, ngomong kayak biasa gitu. Ternyata ada salahnya. Kan ada salahnya. Orang yang peduli sama kita kadang-kadang walaupun caranya salah atau gimana, atau menurut kita gitu salah, tapi menegur kita itu ada tanda bahwa dia mengasihi kita. Itu nggak boleh langsung sedih ya. Jadi biasanya kalau ada salah pasti langsung kita merenung gitu ya. Ada salah ya saya ya. Oh, coba kita flashback balik ya, berpikir gitu ya, berpikir lagi. Berarti salah di sini. Oh, oke. Tuhan bilang nggak apa-apa. Yang penting melatih diri, ya kan? Yang penting kamu ke depannya lebih baik. Bukan kamu malah, wah, sebel saya itu, dia benci sama saya. Dia nggak ini sama saya. Bukan itu. Justru kita harus terbalik, ya. Kalau ada masukan, ada kritikan, kita harus terbalik justru apa? Introspeksi diri. Coba direnungkan kembali, berdoa sama Tuhan. Bagaimana kita menguasai diri, menguasai amarah gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba mukamu muram, mukamu sedih, ketemu dia nggak mau karena kena tegur, gitu. Nggak boleh justru, ya. Justru nggak boleh. Oh, saya jadi nggak mau berteman lagi sama dia. Nah, ini. Padahal kita harus menguasai diri dalam segala hal. Kita kalau ada apa-apa, saya bilang, kalau ada kesalahan apapun, makanya saya bilang renungkan dan berdoa pada Tuhan. Selanjutnya tentang kalau sudah lidah, di luarnya adalah mulut. Ya. Kadang-kadang saya sedang karena menguasai diri ya, saya mengadakan percobaan terhadap diri saya sendiri. Ini kalau kalian mau ikutin terserah, tapi jangan bilang oh ini apa Bu Nana yang suruh ya. Ini saya cuma ngetes diri saya sendiri ya. Karena saya lagi belajar menguasai diri ya. Jadi saya mengetesnya sederhana. Tentang makanan, mulut ya, tentang makanan. Jadi sekalian saya diet. Jadi saya menguasai diri. Karena Pak Andrew pernah juga bilang, bagaimana seorang hamba Tuhan menahan diri, kan ada ya salah satu syarat pendidik iman, menahan diri, melihat sesuatu di depan mata, menggiurkan, tapi kita nggak boleh ambil. Itu namanya menahan diri. Kalau tidak ada barang di depan mata, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa makan, ya kan? Karena nggak ada barang, ya kan? Nggak ada barang di depan kita. Bagaimana kita mau makan? Ya kan? Saya lagi belajar beberapa minggu ini, tapi sebenarnya dari dulu sih, waktu saya diet berat itu saya seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saya mencoba melakukannya dengan kesadaran, bukan karena diet, tapi memang sekalian diet, tapi dengan kesadaran ingin mencoba melatih diri, menahan diri, menguasai diri gitu ya. Saya sudah berjanji saya tidak akan makan malam ini, ya kan, misalnya itu namanya doa puasa. Jadi dalam saya berpuasa itu malam ini gitu ya, misalnya saya nggak mau makan,
Ada banyak godaan. Oh iya, makin kamu bertekad, makin makin banyak godaannya. Berjejer, makanannya berjejer. Tapi saya sudah berjanji pada diri saya harus menahan diri. Saya lagi nyoba diri gitu loh, lagi latihan. Bener gak saya bisa gak menahan diri melihat makanan di depan mata yang berjejer, yang sangat sayang, yang sangat saya sukai, tapi saya nggak sentuh. Gitu loh. Lagi mencoba. Itu saya latihan sendiri dan memang apa tahu nggak, beberapa kali kadang-kadang gagal. Ya, kadang-kadang gagal. Tapi saya mencoba lagi besoknya lagi ya, mencoba lagi menahan diri supaya apa? Saya kadang-kadang saya ada beberapa poin kenapa saya coba begini ya. Pertama, saya lagi menjiwai kalau jadi misioneris karena ada beberapa istri misioneris sebenarnya meninggal karena kekurangan makanan. Kekurangan makanan. Saya lagi menjiwai kalau misalnya saya dalam posisi seperti istri misioneris yang kekurangan makanan, merelakan diri untuk kasih makanannya ke anak-anaknya. Jadi tetap anak-anaknya makan, tapi saya nggak makan. Itu satu poin, saya sedang menjiwai seperti itu, ya kan. Kedua, saya memang sedang belajar menahan diri. Bagaimana saya dalam puasa pun, ya, dalam puasa saya bisa memahami bagaimana berdoa itu lebih ini loh, lebih apa namanya, berdoa dan bekerja untuk Tuhan itu lebih, bukan saya sengaja, tapi memang saya sedang menetapkan diri gitu loh. Saya menetapkan diri untuk menahan diri. Bagaimana tidak melihat hal-hal duniawi, ya. Dan saya bukan karena wah saya nggak makan loh, jadi saya tiduran, lemes gitu. Tidak melakukan aktivitas, justru salah. Justru saya mau mencoba untuk tidak makan, tetapi saya tetap beraktivitas untuk Tuhan. Itu yang saya beberapa kali sedang lakukan ya. Dan saya kadang-kadang happy juga gitu ya, kadang-kadang berhasil ya dengan doa pada Tuhan. Dan supaya saya bisa memahami ada namanya doa puasa di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab doa puasa yang bukan terpaksa ya, saya kasih tahu ya, bukan terpaksa, bukan disuruh gitu ya. Ini kemauan saya sendiri. Mencoba, ini hanya soal makanan, baru soal makanan. Ya, baru soal makanan, ada hal lain seperti godaan yang lain ya kan, pasti kalian tahu. Ini contoh yang saya gagal itu nggak apa-apa juga kan. Kalau saya gagal nggak apa-apa, saya berhasil ya ada nilai poin lebihnya gitu loh. Nah, tetapi ada di balik itu saya ingin mengajarkan kepada putri-putri. Ya, ini masalah makanan ini nggak apa-apa, ya kan? Gagal masih bisa latihan lagi. Gagal, tapi ada sesuatu yang kalau kita gagal itu mencoreng nama kita. Mencoreng apa namanya tuh? Sejarahnya agak buram gitu jadinya. Sejarah hidup kita agak buram, ya. Jadi kita itu harus menguasai diri, menahan diri, ya. Bagaimana kalian ada situasi melihat perlukah kita menahan diri? Saya lagi berpikir, kadang-kadang ada hidangan jebakan kata orang. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, kadang-kadang orang tamu kadang-kadang ada yang ngetes nih. Kita ini orangnya bisa nahan diri gak? Ya kan? Kadang-kadang kalau bertamu kan dikasih kue, dikasih minum, silakan. Ya kan? Tapi kadang-kadang bisa jadi jebakan loh itu. Tahu gak jebakannya apa? Setelah kalau kita minum, kita biasanya ambil kue duluan, terus kita makan, terus orangnya pulang, kita pulang, terus orang bilang, "Wih, dia rakus loh, masa kita belum pada makan, dia udah makan duluan." Nah, jebakan kan? Terus kita coba yang apa? Yang lain. Kue nih datang, ya kan? Silakan kuenya. Kita nggak ambil.
Ulang. Sombong. Nggak makan. Jadi sebenarnya kita makan apa enggak ya? Serba salah, benar nggak? Itu namanya saya bilang hidangan jebakan. Jadi, aduh, kadang-kadang kalau jadi hamba Tuhan tuh begitu. Ada namanya jebakan-jebakan. Ini jujur-jujuran aja sama kalian. Ya, kalian itu nanti ke ladang pelayanan itu seperti itu. Kadang-kadang ada namanya jebakan. Kita begini, dia bilang begitu. Kita begitu, dia bilang lagi lain. Salah lagi, gitu. Nah itu, seperti itu. Ya, saya bilang, pasti ada salahnya lah, gitu. Pasti bisa dilihat salahnya apalah, gitu. Nah, maka dari itu, kita walaupun keputusan apapun kita ambil, ya, biarlah keputusannya itu kita serahkan pada Tuhan, ya. Itu selalu seperti itu, ya. Apapun kita mau seperti dulu itu Grafe itu nggak seperti ini. Dulu ini Grafe itu 3 lantai aja waktu saya datang, ya. 4 lantai, 4 kecil rumah musisimu. Yang Aspri kalian itu nggak sebesar itu loh, kecil aja. Di radio aja sebelah situ, radio. Jadi masuk tangga langsung ke rumah Simu sebelah situ. Jadi Aspri itu tambahan. Dulu musisimu tinggal di situ, lantai 4. Nah dulu lantai 3 di sini. Jadi ada perbincangan. Saya dulu kan jemaat, jadi sesama pemudi nih pulang ngobrol bareng, ya kan. Tiba-tiba ada omongan, wah, Muksi nih suka bongkar sana, bongkar sini, proyek sana, proyek sini. Dulu begitu. Dulu dikit-dikit bongkar, bobok tembok, dikit-dikit bongkar mana, gitu kan. Buang. Kalau kita melihat dari kacamata, mungkin dari kacamata orang anak kecil lah, anak kecil gitu ya, dianggap kita anak kecil. Wah, kelihatannya ini Muksi ini boros, benar boros. Kayak mainan aja bongkar-bongkar gedung. Benar loh. Dulu itu waktu Grafe saya datang itu 2 tahun Grafe itu bongkarnya luar biasa. Karena apa? Pas saya datang 2 tahun itu beli yang sebelah sini, beli yang sini, ya kan? Beli sini, itu berarti bongkar, ya kan? Terus ruangan ini dibongkar lagi yang lain, ya kan? Gereja pindah ke GC. Kalian tahu sekarang GC itu gereja dulu. Makanya keramiknya bagus. Kalian lihat keramiknya beda sama yang ke ruang makan. Jadi pas bongkar sana bongkar sini ada omongan seperti ini, ya. Wah, Muksi kumpul dana mulu, boros lagi. Habis bongkar ini sudah bangun, dibongkar lagi besoknya. Gitu beberapa bulan kemudian, gitu kan. Jadi serba salah. Waktu itu memang kalau dengar orang selentingan seperti itu, kayaknya serba salah kan, seolah-olah kan mau memajukan jemaat dengan cara bongkar sana bongkar sini, itu ada maksudnya gitu, ada maksudnya. Sedangkan kadang-kadang kita nggak mengikuti pikiran yang bongkar-bongkar itu, gitu loh. Sama seperti sekarang kan, kalian lihat nih, bongkar lagi. Kalian pikir gak sih kadang-kadang, wah Muksi boros, dikit-dikit bongkar, keluar uang lagi. Ada gak sih pemikiran gitu? Nggak boleh mikir gitu. Kenapa? Kalian tidak mengikuti perkembangan sepikir-pikiran Muksi deh. Pokoknya deh, satu pikiran nggak bisa mengikuti gitu. Kita nggak bisa. Kadang-kadang saya juga heran gitu. Bongkar lagi gitu kan. Bukan cuman uang yang keluar, kan ribut, debu, ya kan, banyak hal gitu loh. Kita harus korban kan untuk pembongkaran itu. Tapi kadang-kadang harus dipikirkan juga untuk kemajuan gitu. Muksi mah nothing tulus, dan terserah orang bilang apa, ya kan, nothing tulus. Pokoknya saya
kerja untuk Tuhan gitu ya. Jadi agak jauh ya nih yang ngomonginnya. Jadi menguasai diri ya. Kadang-kadang kita tidak tahu gitu loh. Kadang-kadang kita komen juga sesuatu yang kita nggak tahu apa-apa. Ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya nggak tahu sekarang, kalau mungkin dulu kan karena saya juga sama-sama jemaat gitu ya, terus ngobrol lah gitu ya sama jemaat gitu ya. Jadi dia lebih terbuka gitu. Tapi saya nggak tahu sekarang, mungkin ada jemaat yang ngomong begitu juga, kita juga nggak tahu ya. Dan itu sudah biasa gitu. Tapi dengan penguasaan diri kita, yang penting kita berdoa sama Tuhan, semuanya minta pimpinan Tuhan. Oke, jadi sekarang kemudian kita akan menguasai diri dalam hal apa lagi? Dalam hal mata kita ya. Jadi beberapa tubuh kita akan dipakai, mata kita. Saya sangat senang gitu ya dengan Ayub 31 ayat 1. Jadi tentang dia berkata bahwa Ayub 31 ayat 1. Jadi dia berkata gini, aku telah menetapkan syarat bagi mata. Jadi matanya aja udah dikasih syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Masakan aku memperhatikan anak darah. Jadi mata itu adalah salah satu apa namanya itu orang bilang input untuk otak kita, input visual gitu ya. Saya pernah nggak sengaja nonton iklan lewat gitu tentang yang kayak gitu. Itu kebayang loh sehari loh, bener loh. Kebayang apa atau enggak? Kebayang itunya bayangannya gitu. Nggak bisa hilang bayangannya gitu loh. Kita merem makin kelihatan, ya kan? Bener nggak? Kayak kita lihat lampu gitu, terus kita kedip kuning terus kita kemana-mana kuning gitu ya. Itu mirip kayak gitu. Nonton iklan, nonton apa yang berbau yang negatif itu langsung ditangkap mata seketika, langsung kayaknya nggak hilang dari otak. Itu benar loh. Itu benar. Karena apa? Kenapa iklan cuma sebentar doang? Nggak usah lama-lama, bahkan kalau lama kan mahal gitu ya. Kenapa iklan sebentar aja? Karena apa? Dia bikin sesuatu yang langsung ketangkep mata, ya, yang menarik mata, dan bahkan mata sampai nggak bisa hilang dari situ. Itu iklan, ya. Iklan itu cuma sebentar aja kita langsung kayaknya nggak bisa hilang gitu di otak. Nah itu dia menguasai diri. Kadang-kadang dari yang kecil-kecil aja kita nggak menguasai diri mata kita, itu nggak akan ini deh. Itu makin mau yang lebih bagus, lebih lagi, buka dikit gitu katanya gitu kan. Biasanya ngintip gitu kan. Ya dikit lagi ya nah, gitu. Itu kadang-kadang gitu ya, mata nanti ujung-ujungnya ke pikiran kita. Jadi putri-putri sekalian, ini hanya beberapa contoh untuk menguasai diri, kita menguasai diri ya, kita menahan diri. Bagaimana segala sesuatu itu, kalau kalian menahan diri, menguasai diri kalian, minta hikmat dari Tuhan. Baca Amsal banyak-banyak, karena di Amsal banyak sekali ya. Amsal banyak sekali. Salah satu contohnya adalah Amsal 25, ada beberapa ya. Amsal 25 ayat 28 berkata bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi tidak bisa mengendalikan diri. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel, dikit-dikit sedih. Tidak bisa mengendalikan diri. Dikit-dikit langsung down, dikit-dikit yang nggak bisa mengendalikan diri. Itu kayak kotanya roboh bentar lagi. Saya jadi ingat cerita kota Yeriko. Kemungkinan besar gitu
di dalam orang kota Yeriko ini nggak bisa mengendalikan diri. Karena apa? Hari pertama mereka ketakutan, ya kan? Terus melihat mereka muter-muter doang, jadi ketawa gitu. Karena mereka tidak bisa mengendalikan diri, jadi lengah habis itu, lengah dan akhirnya robohlah kota Yeriko. Dan tadinya kan mungkin hari pertama mereka berjaga-jaga pakai ini, pakai tombak lah, pakai panah lah, lihat mereka gitu kan. Tapi cuma melihat doang sehari. Hari kedua gitu juga. Tadinya pegang begini, sekarang jadi begini. Melihat nih, sudah nggak dipegang lagi tongkatnya. Lengah langsung, tidak mengendalikan diri, tidak mawas diri gitu. Akhirnya kotanya roboh. Kota roboh itu walaupun tembok roboh, kalau kamu masih pegang senjata, kamu masih bisa membela diri. Tapi kelihatannya orang-orang Yeriko ini udah ketawa-ketawa, udah minum anggur aja di hari ke-6, udah nggak usah ini lagi, itu mah cuma muter-muter doang, dia cuma gertak doang gitu. Jadi kita kadang-kadang menurunkan waspada kita, menurunkan kewaspadaan kita terhadap hal-hal yang jahat. Dan kita tidak kayak misalnya nih, saya sudah biasanya nih, ini pengalaman juga, sudah baca satu Alkitab penuh, program Alkitab, yes, selesai, libur 1 bulan, bisa gak? Sama itu namanya tidak mengendalikan diri. Karena apa? Bolak-balik kita baca lagi, ada berkat lagi yang lain ya. Kita baca Alkitab, berkat lagi yang lain gitu. Jadi jangan cuman sudah selesai baca Alkitab, yes, libur dulu, kendorkan senjata, liburan bentar lagi bulan Desember gitu kan, ada juga kan, wah liburan bulan Desember, udahlah baca Alkitabnya, udahlah belajarnya pas Desember, udahlah tinggalin, nggak usah terlalu gimana lah, apalagi mau pulang kampung, hahaha gitu ya. Itu justru, pas mau pulang kampung itu justru harus bawa senjata, jangan langsung tidak menguasai diri gitu ya. Nah sama seperti itu. Satu lagi saya ingin ajak baca, ini juga indah, di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau tadi itu orang yang tidak bisa menahan diri, kotanya runtuh, ya kan? Sekarang kalau orang yang sabar diejek-ejek, ya sabar dicaci maki, nanti ada harinya di mana bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang yang sabar. Bahkan dia melebihi orang yang merebut kota. Jadi merebut hati orang-orang. Ya, ini juga ada pengalamannya. Ya. Jadi bagaimana kita menahan diri, diledekin, dibully biasanya kadang-kadang. Mau jadi pendeta ya, belajar Alkitab, mau belajar teologi, kadang-kadang kan gitu kan sekarang kan. Ada ngetrennya gitu. Di Grafe lagi. Emang kamu mau jadi apa jadi cewek? Di Grafe kan nggak boleh jadi gembala. Mau ngapain kamu di situ? Kuliahnya. Tahan nggak kamu di situ? Iya ya, benar juga ya. Jadi apa ya saya wanita di sini? Nggak bisa kayak, ayo di depan mimbar, semuanya angkat tanganmu. Wah, udah mulai. Ucapkan haleluya. Saya bisa gitu. Saya juga jago. Saya pernah dikarismatik. Jangan sangka saya nggak bisa begitu. Kalau mau, saya bisa keluarkan kemampuan saya seperti itu. Saya latih sampai ini hebat juga, saya bisa. Cuma saya nggak mau, karena bukan itu tujuan kita. Kalau mau lihat
dunia luar saya bisa ikutin. Oh bisa, cuman saya nggak mau. Saya kalau misalnya saya di karismatik, mungkin saya bisa lebih terkenal daripada ini, daripada begini gitu. Oh bukan itu yang Tuhan mau ya. Tapi bagaimana kita menguasai diri? Ikuti rule-nya Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan, menguasai diri. Itu melebihi orang yang merebutkan. Tadi orang Yeriko-nya, sekarang kita orang Israelnya menahan diri. Bagaimana orang Israel? Ini kan tadi kan yang sono orang Yeriko. Ini sekarang yang orang Israelnya. Bagaimana orang Israel tuh bingung. Kamu pernah gak mikir kalau orang Yeriko kan pasti ketawa-ketawa. Pernah gak mikir jadi orang Israel? Bingung. Hanya kita muter satu kota. Besok lagi putar lagi satu tembok lagi. Kenapa ya? Hari kedua, hari ketiga disuruh gitu lagi, putar lagi. Hari keempat, kalau ada orang Israel yang berkata, capek ini cuma muter-muter doang, kapan kita perang, kapan ini. Kalau ada yang seperti itu, tinggalin, udah, nggak usah perang, pulang aja, tidur, paling kita putar-putar, nggak ada apa-apa. Dan tadi juga saya puter-puter nggak laba-laba segala macam aja udah diketawa-tawain lagi di atas gitu. Itu mirip kayak gitu. Jadi orang Israel tuh harus menahan diri sampai hari ke-7 baru bisa menang. Sama seperti kita, kehidupan kita. Kalau kita nggak menahan diri dari caci maki, itu dari luar. Menahan diri untuk diri kita sendiri, ya, tidak berketetapan untuk percaya janji Tuhan, ya, seperti orang Israel kita putar Yeriko, tidak berketetapan bahwa Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko pada orang Israel. Udah nggak jadi, nggak ada cerita kota Yeriko rontok, tembok tinggal. Nah itulah menguasai diri, dua-duanya, ya kan? Orang Yeriko tidak menguasai diri, tidak mawas diri, bahkan ketawain mereka, ya, sudah mulai membuli mereka. Oh, nggak bisa ya, gitu doang kekuatannya ya, kayak anak kecil cuma muter-muter, mau petak umpet ya, gitu. Mungkin ngomongnya gitu kali. Nah, coba yang pasti ngomongnya gitu, ya kan? Udah mulai semua caci maki keluar. Coba orang Israel yang denger itu. Iya ya, bener ya, terhasut gitu loh. Tidak menguasai diri, tidak percaya pada janji Tuhan. Udah gak ada cerita, runtuhlah tembok Yeriko, gak ada. Cuman mungkin sampai hari ke-5 gagal misinya katanya. Ceritanya cuman gagal misi, cuman muter 5 kali. Gitu. Itu karena apa? Tidak menguasai diri. Nah, maka dari itu, dari cerita Alkitab, dari cerita kehidupan sehari-hari, kalian saya ajak putri-putri sekalian untuk menguasai diri, untuk berlatih, ya kan? Sama seperti Paulus berkata, aku melatih tubuh menuju ke sempurnaan, ya kan? Sampai melatih sebaik-baiknya. Bisa gagal? Bisa. Tapi bangkit, ya. Bukan jadi lemas, gagal, nggak bisa, gitu. Langsung ngomongnya nggak bisa, salah, ya. Apa namanya? Kalau orang yang seperti itu memang udah nggak tahan jadi hamba Tuhan. Ya sudahlah, biarlah dia tidak usah jadi hamba Tuhan daripada nanti jadi hamba Tuhan. Sengsara hidupnya. Karena apa? Nggak bisa. Hamba Tuhan itu harus tahan dikritik. 1, ya. Kedua, hamba Tuhan itu harus tahan apa? Dikasih masukan. Biasanya itu dikasih masukan tuh yang sering tuh paling sering gitu. Oh harusnya tuh begini. Tapi dia nggak melaksanakan. Iya itu seperti biasa. Iya nggak apa-apa lah gitu. Tapi harus tahan, ya kan? Dan ketiga, bagaimana hamba Tuhan menahan diri, memberikan contoh kepada jemaat. Ya,
memberikan contoh nyata bahwa saya menahan diri. Saya sudah beberapa lama ini, mungkin ini kalau anak-anak udah nggak tidur siang, saya juga menahan diri untuk tidak tidur siang. Itu udah juga janji saya. Sengantuk-ngantuknya, seberapa saya tidak tidur malamnya. Biasanya kadang-kadang ada jam 2 kadang-kadang nggak bisa tidur, bangun kan minimal bangun jam 6 gitu. Pokoknya nggak boleh lebih dari itu ya. Bangun jam 6. Tapi saya siangnya nggak mau tidur, nggak boleh tidur. Itu udah janji saya. Ya, sengantuk-ngantuknya saya harus berkegiatan, melakukan apa, ini, itu, tidak tidur siang. Ada ketetapan-ketetapan yang harus kamu tetapkan untuk hidupmu, ya. Supaya apa tau gak? Kalau kalian bisa menahan diri hal duniawi, ya kan? Hal rohani itu udah mudah. Karena duniawi itu daging itu lemah, ya. Seberapa ngantuk, saya juga sering merasakan ngantuknya tuh waktu siang-siang tuh ngantuk banget. Apalagi semalam nggak tidur sampai jam 2, kebanyakan pikiran mungkin ya. Bangun lagi jam 6 besoknya kan misalnya. Terus siangnya tuh godaan ngantuk tuh ada. Apalagi kalau pas lagi datang bulan, biasanya tuh ngantuk, capek, pegel semuanya gitu. Ada kadang-kadang memang jatuh gitu, ketiduran gitu ya. Tapi cepet-cepet kalau udah sadar langsung bangun. Itu karena kita masih muda gitu kan. Kita masih muda. Saya masih mau menahan diri untuk tidak tidur siang. Biasanya saya seperti itu. Karena anak-anak udah nggak tidur siang, saya juga udah nggak usah temenin mereka. Kadang-kadang kan kalau temenin anak tidur siang, kita yang tidur dulu. Anak-anaknya masih keren. Tapi karena anakku udah nggak tidur siang lagi, ya sudah sekalian saya juga berketetapan bahwa saya tidak akan tidur siang gitu. Mau ngapain kek, mau baca kek, mau apa kek, pokoknya tidak tidur siang. Mau seberapa ngantuk kek, ya kadang-kadang ada juga jatuh gitu ya, juga tidur gitu. Ada juga gitu ya. Tapi ada apa namanya, ketetapan penahanan diri gitu loh. Kita mau menahan diri, misalnya kita lemah nih dalam hal ini, menahan diri. Kita coba-coba dalam hal yang misalnya bukan yang kalau kita gagal terus kita dosa gitu. Jangan dicoba-coba, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Jadi ada beberapa yang menahan diri itu yang kalau kita gagal ya udah gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah itu ada. Jadi kita coba-coba nahan diri gitu untuk hal ini. Misalnya saya lemah nih dalam hal ini gitu ya. Kita coba tahan diri, berketetapan. Bahkan kita jadi lebih baik. Ya. Baiklah, agar putri-putri sekalian, saya mengajak putri-putri sekalian untuk selalu berdoa pada Tuhan, minta hikmat, minta kekuatan dalam melatih tubuh, ya. Tubuh lemah itu iya, ya. Tubuh daging lemah bisa gagal, tapi kita selalu minta sama Tuhan, berdoa supaya kita misi-misi, supaya segala sifat-sifat baik bisa ditanam di dalam tubuh ini, supaya nanti kalau kita pergi ke tempat pelayanan, ingat seperti kata Paulus, supaya jangan aku sendiri ditolak. Injil keselamatan sudah tersebar, ya. Oh, bagus pengajarannya Alkitabiah, tapi beberapa bulan kemudian, tapi nggak tahan sama gembala yang begini katanya. Itu dia. Itu yang maksudnya Paulus, ya. Bagus Alkitabiah pengajarannya. Ada tapinya. Tapi aku sendiri ditolak. Ternyata karena kesaksian saya tidak bisa ada mengajarkan lain. Gitu, ya. Jadi penguasaan diri. Bagaimana kita menguasai diri? Baiklah, masing-masing berdoa pada Tuhan, panggilan, bagaimana kalian semua nanti akan ke ladang pelayanan. Kuasailah dirimu dalam segala hal, ya. Lihat muka orang lain saja udah bisa lihat. Nah, senang. Kita harus menguasai gitu, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa dan Kau yang pimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami mempraktekkan apa yang Engkau
Tetapkan pada kami apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami, memberitakan Injil melalui hidup kami ya Bapa. Biarlah kami melatih diri kami untuk tetap selalu menguasai diri kami, selalu waspada dan selalu teringat akan Engkau ya Bapa. Hidup kami selalu untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.